Hai teman-teman, aku Vanessa dan aku ingin bercerita tentang cinta pertamaku. Jadi, apakah kalian semua ingat cinta pertama kalian? Ya benar, maksudku ayolah, bagaimana bisa kalian merupakan perasaan deg-degan di dada, berpegangan tangan, dan ciuman itu? Di tengah panasnya cinta pertama, mudah untuk percaya kalau ini akan bertahan selamanya. Dan menjadi dongeng sejati, hanya begitu banyak cinta pertama yang menyebabkan perpisahan berantakan dan berubah menjadi mimpi buruk. Cinta pertamaku adalah dengan seorang cowok bernama Julian. Tapi kalian harus bertahan untuk mengetahui apakah kisah cinta kita adalah mimpi dongeng atau malah petaka dongeng. Julian dan aku mulai sebagai teman, sahabat. Dia tinggal di seberang jalan rumahku dan keluarga kami dekat. Kami sering jalan-jalan, sampai-sampai orang tua kami menggoda kami untuk menikah suatu hari nanti. Saat itu aku berpikir tidak mungkin, tapi saat itu kami masih anak-anak. Lalu saat aku berusia sekitar 10 tahun, aku mulai memandangnya secara berbeda. Dia sangat manis, lucu, dan aku memikirkannya sepanjang waktu. Dia juga menyukaiku. Maksudku, dia membelikanku permen favoritku, mengizinkanku bermain video game dengannya, dan membelaku ketika anak-anak sekolah ini menggodaku. Dan saat aku berumur 15 tahun, Julian dan aku berada di tempat favorit kami. Itu adalah pohon tua yang sangat besar di tengah taman. Kami sering pergi ke sana dan bersandar di batang pohon, mengerjakan PR, mendengarkan musik dengan satu headphone, membaca buku, pada dasarnya melakukan semua hal yang menyenangkan. Saat itulah dia memberitahuku kabar mengejutkan. Ayahnya mendapat pekerjaan baru di Jerman dan mereka pindah ke sana. Apa? Bagaimana bisa ini terjadi? Aku sangat terkejut sampai aku mulai menangis. Aku berharap dia akan menghiburku, tapi dia malah mengeluarkan pisau saku dan mulai mengukir di pohon. Ketika dia selesai, dia berkata, "Tada, bagaimana kelihatannya?" Dia mengukir tulisan Jelove di dalamnya. Ya ampun, dia juga mencintaiku. Aku merasakan diriku menjadi merah padam dan tidak ingin dia melihatku seperti itu. Jadi sambil menunduk aku hendak meninju lengannya namun tidak sengaja meninju wajahnya. Ups, Julian memegangi wajahnya dan berteriak, "Vanessa, kenapa kamu memukulku?" "Maaf, aku tidak bermaksud demikian, Julian. Aku merasakan hal yang sama," kataku padanya. Kami berdua mulai tertawa, lalu kami berjanji satu sama lain bahwa kami akan tetap berhubungan. Dia meraih tanganku dan berkata, "Nes, aku akan kembali untukmu, aku janji." Lalu dia mencondongkan tubuh dan menciumku. Dan wow, sungguh ajaib. Dan kemudian dia pergi. Beberapa minggu pertama tanpa dia adalah yang tersulit. Aku sebenarnya tidak punya teman lain dan aku sangat bosan dan kesepian. Hidupku hanya diisi video call dengan Julian. Itulah satu-satunya hal yang membuatku bisa terus maju. Menceritakan kepadanya hal-hal yang terjadi di sekolah, seperti bagaimana guru matematikaku memakai gaun bermotif bunga yang sama sepanjang minggu, membuatku merasa dia masih di sana. Hal-hal seperti itu berlangsung beberapa saat. Perlahan menjadi kebiasaan kami melakukan video call minimal 2 kali seminggu. Namun beberapa hari setelah ulang tahunku yang ke-16, segalanya berubah. Itu adalah hari Minggu pagi yang normal dan aku bangun dan pergi untuk mencuci muka. Oh, ada bintik-bintik merah di seluruh pipiku. Aku berteriak sangat keras hingga membangunkan semua orang. Bahkan tetanggaku pun harus berlari dan bertanya tentang jeritan itu. Orang tuaku membawaku ke rumah sakit dan aku didiagnosis mengidap penyakit yang disebut lupus. Bagi kalian semua yang belum tahu apa itu adalah penyakit kulit yang menimbulkan ruam atau luka. Dalam kasusku, penyakitnya menyerang seluruh pipiku, sama seperti yang nenekku alami. Yang terburuk, tidak ada obatnya. Para dokter hanya bisa memperbaiki penampilan kulitku, mencegah jaringan parut dan membantuku merasa lebih baik secara keseluruhan. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa harus aku? Ketika kami sampai di rumah, aku berlari ke atas menuju kamarku dan menatap ke cermin. Aku berubah dari cantik menjadi jelek dalam waktu sehari. Itu tidak adil. Dan tiba-tiba ponselku berdering. Itu Julian. Oh tidak, sepanjang drama ini aku lupa tentang rencana video call kami. Aku tidak bisa membiarkan dia melihatku seperti ini. Aku sangat lelah dengan semua hal tentang lupus ini, sehingga aku tidak dapat memikirkan solusinya, jadi aku mematikan teleponku saja. Aku mengirim pesan kepadanya keesokan harinya. Aku sedang sibuk, aku tidak bisa meluangkan waktu bersama. Hal ini berlangsung selama berminggu-minggu. Aku hanya tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Lalu dia mengirimiku pesan dan mengatakan bahwa dia mendapat pesan yang jelas bahwa aku tidak ingin menjadi temannya lagi. Aku membalas pesannya dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan masalah. Aku hanya sedang sibuk. Namun kerusakan hubungan kami terjadi. Dia berhenti menelponku setelah itu. Dan bahkan tidak berteman denganku di Facebook. Dan begitulah. Aku kehilangan sahabatku dan juga cinta pertamaku karena aku tidak bisa menghadapi penampilan baruku. Sedikit demi sedikit, aku mulai menutup diri dan mendorong semua orang di sekitarku menjauh.
Aku hanya tidak ingin ada orang yang melihatku seperti ini. Sebaliknya, aku ingin bersembunyi dari dunia. Setiap hari, aku melihat teman-teman sekelasku berkumpul bersama, dan aku berjalan sendirian dan pergi ke pohon kesukaanku, bersandar di batang pohon, memejamkan mata, mendengarkan beberapa lagu sedih dan mengingat semua saat-saat indah yang aku alami bersama Julian. Itu pada dasarnya adalah bagian dari rutinitas harianku selama 4 tahun di SMA. Sekolah selesai dan aku pindah ke perguruan tinggi. Segalanya menjadi lebih baik. Aku mendapat beberapa teman yang menerimaku karena penampilanku, dan perlahan aku mulai menerimanya juga. Ada satu pohon di kampus ini, mirip dengan yang ada di rumah. Jadi aku selalu pergi ke sana. Suatu hari aku sedang duduk di sana membaca buku ketika cowok bertopi baseball ini mulai mengukur tanah. Lalu, tanpa menatapku, dia berkata, "Maaf, bisakah kau geser?" Aku bingung, jadi aku bertanya, tentu, tapi kenapa?" Cowok itu menjawab, "Oh, kampus akan membangun kafeteria baru di sini. Jadi kami harus menebang pohon ini." Apa? Mereka ingin menebang tempat favoritku di kampus supaya mereka bisa membangun kafeteria bodoh? Mustahil. Siapa sebenarnya cowok ini? Dan tidak pernahkah orang memberitahunya bahwa tidak sopan jika tidak menatap mata orang ketika berbicara dengan mereka? Aku memberinya sedikit sindiran. Kalian semua arsitek sama saja. Kalian tidak pernah peduli tentang apa yang harus kalian hancurkan untuk membangun gedung yang jelek. Tinggalkan pohon ini atau aku akan menebangmu. Lalu aku memberinya tatapan yang sangat jahat. Dia hanya mengangkat bahu dan melanjutkan pengukuran. Ini membuatku sangat marah sehingga aku menendang pantatnya, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Topinya jatuh dan wah, tidak mungkin. Julian? Apakah itu benar-benar dia? Tapi bagaimana caranya? Bukankah dia di Jerman? Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia tidak mengenaliku? Maksudku, aku punya potongan rambut yang berbeda. Tapi menurutku aku tidak banyak berubah. Atau apakah itu karena penyakit lupusku? Tiba-tiba aku mendengar dia berkata, "Apa kamu gila? Apa yang salah denganmu? Ya ampun, aku benar-benar lupa kalau dia masih tergeletak di tanah." Aku menggumamkan, "Maaf," dan segera bergegas kembali ke asramaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Yang ada di pikiranku hanyalah Julian. Dia sangat tampan dan sangat tinggi. Bagaimana dia bisa menjadi begitu tampan? Kenapa penyakit bodoh ini menyerangku? Itu adalah cinta pertamaku, tepat di depanku setelah bertahun-tahun berpisah. Tapi karena penyakitku, dia tidak tahu siapa aku. Dia telah jauh bertumbuh dan aku, belum. Mungkin lebih baik Julian tidak mengenaliku. Jika dia tahu seperti inilah rupaku sekarang, astaga, aku bahkan tidak ingin membayangkan betapa malunya aku. Jadi oke, kita kesampingkan saja untuk saat ini. Hal pertama yang harus kulakukan adalah menyelamatkan pohonku. Tidak mungkin aku membiarkan perguruan tinggi menebangnya. Aku melakukan riset dan menemukan bahwa pembangunannya akan dimulai dalam seminggu. Jadi aku punya waktu untuk meyakinkan sebanyak mungkin mahasiswa untuk memprotesnya. Dan ketika harinya tiba, aku berhasil mengumpulkan sekitar 20 orang bersamaku. Kami semua memegang papan bertuliskan, "Selamatkan pohonnya dan hentikan penebangannya." Kepala kampus, Julian, dan para pekerja konstruksi berusaha mengusir kami, namun kami tetap gigih. Pada akhirnya, mereka harus menunda tanggal pembangunan. Salah satu dari kami tetap dekat di pohon itu sepanjang waktu. Hujan atau sinar matahari memang melelahkan dan dingin, tapi akan bermanfaat jika pohon itu diselamatkan. Kemudian suatu hari saat aku sedang bertugas menjaga pohon, temanku bergegas menghampiriku dan dengan bersemangat memberitahuku kalau kampus akan mengubah lokasi gedung baru. Itu adalah berita yang sangat bagus. Rupanya Julian telah memberitahu mereka bahwa tanah tersebut lebih cocok di lokasi lain. Kenapa dia tiba-tiba membantu kita? Apakah dia berubah pikiran? Aku pergi ke kelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Dan tepat setelah selesai sekolah, aku menghampiri pohon itu lagi. Dan yang mengejutkanku, aku melihat Julian berdiri di sampingnya. Aku berjalan ke arahnya dan bertanya, "Kenapa kamu meyakinkan mereka untuk mengubah lokasi bangunan?" "Maksudku, kami sangat mengapresiasinya, tapi kenapa kamu berpindah kubu?" Julian membeku sesaat lalu berkata,